Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kana Ramadina. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis, khususnya di jenis-jenis komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis itu ada tiga. Sebenarnya ini inti dari komunikasi sih. Komunikasi itu ada tiga, yaitu ada komunikasi internal, komunikasi vertikal, dan juga komunikasi horizontal. Cuman yang kita bahas ini adalah dalam segi komunikasi bisnis gitu ya, karena saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi tengah semester saya di mata kuliah komunikasi dan bisnis. Nah, komunikasi internal tuh apa sih gitu kan? Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi yang sifatnya internal gitu. Jadi, komunikasi ini terjadi di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu kan. Jadi yang terlibat ini anggota-anggotanya aja. Jadi kita udah bisa baca tuh dari internal gitu kan. Berarti itu di dalam gitu kan. Jadi komunikasi internal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Zaman sekarang kan komunikasi tuh udah bisa mulai selain tatap muka, selain tatap muka, komunikasi juga bisa melalui media sosial gitu kan, teman-teman. Banyak banget, mulai dari sosmed, Instagram, WhatsApp gitu kan, terus Facebook segala macam. Terus kita bisa juga komunikasi kirim lewat email gitu kan, lewat fax gitu kan. Terus juga di zaman sekarang gitu tuh emang udah teknologi tuh udah memudahkan kita banget gitu untuk komunikasi gitu kan. Nah, komunikasi internal di komunikasi bisnis tuh apa gitu, yang sudah sempat saya bilang tadi. Ini selalu ada gitu kan, komunikasi ini selalu ada karena memang komunikasi ini sangat-sangat digunakan sekali gitu. Kita nggak bisa nggak komunikasi sama orang gitu, kecuali emang udah bisa baca pikiran, baca isi hati satu sama lain gitu kan. Pasti kan ada komunikasi gitu, baik lisan maupun lisan gitu kan. Nah, komunikasi internal ini contoh di dalam bisnis saya itu yaitu gitu, kita kayak internal organisasi nih atau internal perusahaan lagi ngomongin tentang bisnis gitu kan. Ini contoh ya teman-teman, lagi ngomongin tentang bisnis, kayak misalkan mau ada project A gitu kan. Nah, terus kita meeting, kita ngobrol. Nah, itu adalah salah satu proses di mana komunikasi internal itu dilakukan. Seperti itu contohnya. Nah, oke, yang kedua itu ada komunikasi horizontal. Apa sih komunikasi horizontal gitu kan? Nah, komunikasi horizontal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi kan di satu organisasi atau satu perusahaan itu kan pasti punya struktur ya, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan horizontal ini, yang dimaksud dengan vertikal ini maksudnya adalah gimana kita komunikasi dengan tingkatan tertentu. Misal di organisasi ada ketua dan wakil, ada bendahara, ada sekretaris gitu kan. Gimana caranya sekretaris tuh menyampaikan komunikasi kepada ketua gitu kan, karena ini udah beda tingkatan, jadi ini bisa disebut dengan komunikasi vertikal gitu. Itu contoh ya teman-teman. Kalau misalkan contoh di perusahaan gimana gitu, kalau contoh di perusahaan juga sama. Kalau misalkan CEO ini ngobrol sama bagian finance gitu kan, dimana tingkatan mereka tuh udah beda gitu kan, jauh gitu. Jadi itu bisa disebut dengan komunikasi vertikal, seperti itu. Nah, seperti dua contoh yang udah saya sebutin barusan, itu juga termasuk dari konsep si komunikasi vertikal ini. Jadi komunikasi vertikal ini dibagi jadi dua, teman-teman. Ada komunikasi dari atasan ke bawahan, ada komunikasi dari bawahan ke atasan. Jadi kalau misalkan atasan ke bawahan, tadi contohnya ya, di perusahaan itu ada CEO dan juga ada finance. Mereka ngobrol, si CEO ini sebagai penyampai informasi, si finance ini sebagai penerima informasi. Jadi itu contoh untuk komunikasi dari atasan ke bawahan.
Contoh dari bawahan ke atasan gimana? Contoh dari bawahan ke atasan itu contohnya seperti yang tadi di satu organisasi, ketika si sekretaris itu menjadi menjadi penyampai informasi dan juga ketua ini menjadi penerima informasi gitu. Jadi dari bawah ke atas gitu. Ini bisa disebut dengan komunikasi secara vertikal seperti itu. Nah, yang terakhir nih teman-teman, jenisnya itu ada komunikasi horizontal. Tadi kan kita udah ngomongin soal komunikasi internal, komunikasi vertikal. Nah, sekarang yang terakhir ada komunikasi horizontal. Ini dimana komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi antar satu tingkat atau satu jabatan. Jadi maksudnya satu tingkat atau satu jabatan yang sama gitu kan. Jadi kondisinya ini dia itu bersifat jadi santai atau bersifat kayak non formal gitu loh. Jadi ini kayak komunikasi sehari-hari sebenarnya, cuman masih dalam kaitan bisnis tapi mereka nih lebih santai untuk komunikasi gitu kan. Nah, ini disebut komunikasi horizontal. Contohnya apa gitu kan? Contohnya adalah ketika di perusahaan, ketika karyawan dengan karyawan itu berbicara gitu kan. Kayak misalkan karyawan sama karyawan itu lagi butuh, misalkan karyawan A dan karyawan B itu lagi ngobrolin bisnis gitu kan, ngobrolin ya seputar kerjaan gitu kan. Tapi mereka ini kan karena sama tingkatan gitu, karena sama jabatan, maksudnya setara gitu kan, mereka sama-sama karyawan, jadi mereka jadi lebih santai dan lebih formal gitu. Beda lagi sama yang tadi, kalau misalkan yang vertikal itu kan dari atasan bawah, dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau misalkan horizontal itu komunikasi yang satu tingkatan atau satu jabatan. Jadi dimana komunikasi ini itu bisa lebih santai pembawaannya dan juga lebih non formal lah gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya ya. Jadi sesama karyawan kalau misalkan di perusahaan. Gimana kalau misalkan di organisasi? Kalau misalkan di organisasi itu contohnya itu ya sesama anggota gitu. Ketika anggota satu ngobrol dengan anggota dua gitu, itu udah disebut dengan komunikasi horizontal karena mereka tuh ngobrolnya itu, komunikasinya itu sama satu tingkatan dan satu jabatan juga, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi saya. Semoga dari sedikit cuplikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah wawasan serta ilmu baru buat teman-teman. Kalau misalkan komunikasi itu jenisnya ada banyak, karena jujur saya juga baru tahu kemarin belum lama inilah gitu. Jadi saya sangat tertarik untuk mempresentasikan ini karena komunikasi itu banyak gitu jenisnya, nggak cuman kayak komunikasi biasa aja, tapi ternyata ada 3 jenisnya gitu teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.